Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di Refresh Alur Cerita. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, di video kali ini, kita akan kembali ngebahas lanjutan alur cerita dari serial film The Lord of the Rings, The Rings of Power episode 2. Di mana episode kedua kali ini lebih fokus pada pengembangan masing-masing dari setiap karakter dalam pengambilan peranan di pertempuran yang akan kembali terjadi di Middle-earth. So, bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita refresh alur cerita The Lord of the Rings, The Rings of Power episode kedua. Setelah melihat jatuhnya sebuah meteorit yang tak jauh dari posisinya Nori berada saat ini, membuat rasa penasaran Nori dengan seorang pria yang ada di tengah-tengah kobaran api itu kini kian makin menjadi-jadi. Namun secara mengejutkan, teman baik Nori yang bernama Poppy tiba-tiba langsung muncul di belakangnya yang membuat Nori terkejut sekaligus Nori terperosok jatuh ke dalam kubah meteorit itu. Namun di dalam kubah tersebut, secara mengejutkan Nori menyadari bahwa api efek dari ledakan meteorit itu tidaklah panas sama sekali. Dan ketika Nori memberanikan dirinya untuk memeriksa pria yang sedang terbaring itu, tiba-tiba pria itu langsung memegangi tangannya Nori, disertai dengan efek magis dari benda-benda yang ada di sekitar mereka akibat perbuatan dari pria itu. Namun selang beberapa saat, pria itu langsung tak sadarkan diri akibat kelelahan setelah mengeluarkan kekuatan dahsyatnya itu secara berlebihan. Nori yang tak tega meninggalkan pria yang sedang tak sadarkan diri itu, kemudian memujuk temannya Poppy agar bisa membantunya untuk memindahkan si pria ke tempat lain. Karena kalau si pria ditinggalkan begitu saja di tempat itu, besar kemungkinan pria itu akan menjadi santapan dari segerombolan serigala yang tampak sedang kelaparan di wilayah ini. Are you gonna help me or not? Not. Poppy! It's my responsibility. You feel like everyone is your responsibility. No! Dengan perasaan yang masih waspada tentang siapa identitas pria itu sebenarnya, maka Nori dan Poppy kemudian membawa pria tersebut ke tempat persembunyian mereka yang jauh dari lokasi keberadaan desa mereka tinggal di saat ini. What does a giant eat anyway? Hope it's not Harfoot. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Nori yang penasaran dengan kondisi pria itu apakah telah membaik, kemudian datang kembali menjenguknya, sekaligus untuk membawakan pria tersebut makanan. Namun ketika Nori bertanya tentang siapa identitas pria itu sebenarnya, sang pria malahan mengucapkan kata-kata yang tidak dimengerti oleh Nori. I don't understand. I'm trying to help you, but I'm just a Harfoot. Dengan berakhirnya peperangan yang dikumandangkan oleh raja tertinggi bangsa Elf, selanjutnya membuat Elrond kemudian diberikan tugas oleh sang raja untuk membantu Lord Celebrimbor, seorang penguasa yang memegang kendali atas kota yang bernama Eregion, kota di mana para pandai besi bangsa Elf berkumpul. Tujuan penugasan Elrond oleh rajanya di sini adalah untuk membantu Lord Celebrimbor dalam mengerjakan proyek pembangunan menara yang akan digunakan oleh Lord Celebrimbor sebagai tempat didirikannya tungku pembakaran biji besi yang akan digunakan oleh bangsa Elf dalam memproduksi senjata ketika hendak digunakan oleh para pejuang Elf yang sedang berada di garis depan. Dan untuk menyelesaikan proyek tersebut dalam kurun waktu 1 tahun, langkah pertama yang harus mereka lakukan adalah memerlukan bantuan dari ras yang sangat ahli dalam bidangnya. Dengan kata lain, mereka harus memerlukan bantuan dari ras kurcaci, atau biasa dipanggil dengan sebutan dwarf. Dan berangkatlah Elrond beserta dengan Lord Celebrimbor ke Khazad-dûm, wilayah pegunungan tempat kekuasaan dari kaum dwarf yang terletak di sebelah utara dari kota Eregion. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, kalau kedatangan Elrond kali ini akan disambut baik oleh teman baiknya, yang tak lain adalah pangeran dari Khazad-dûm yang bernama Pangeran Durin. Malahan Elrond di sini harus menerima kenyataan yang sebaliknya. Di sini sang pangeran Khazad-dûm secara belak-belakan menolak dan mengusir kehadirannya Elrond di tempatnya mereka. Elrond yang masih kebingungan dengan apa yang telah terjadi, kemudian mengambil langkah agar ia bisa bertemu dengan teman baiknya itu, dengan mengajukan dirinya untuk melakukan ritual Sigitaga, yaitu ritual yang menguji ketahanan para kurcaci dalam mengayunkan palu. Dengan alasan itulah, supaya Elrond bisa langsung berbicara dengan Pangeran Durin agar sang pangeran bisa membantunya dalam pembangunan proyek yang ditugaskan kepadanya saat ini.
Setelah berakhirnya kompetisi itu, sang pangeran memberikan alasannya kenapa ia menolak keberadaan dari Elrond di Khazad-dûm. Alasan Pangeran Durin menolak kehadiran Elrond saat ini dikarenakan sikapnya Elrond yang sangat acuh terhadap pertemanan mereka selama ini. Ketika sang pangeran mengundang Elrond di banyak acara pentingnya, seperti pernikahannya atau kelahiran anak-anaknya, malahan Elrond di sini tidak menjawab panggilan undangan dari Pangeran Durin sama sekali. Maka dengan demikian, kedatangan Elrond kali ini di Khazad-dûm lantaran ketika Elrond ada maunya aja dengan sang pangeran, bukan dikarenakan untuk menjalinkan silaturahmi hubungan pertemanan mereka selama ini. You missed my wedding! The birth of my children, two of them! You cannot barge into my mansion and demand I welcome you with open arms! You cannot claim that which you discarded! Kaum elf yang rata-rata memiliki umur kehidupan yang hampir abadi, kebanyakan sering melupakan apa yang dinamakan dengan konsep waktu. Tak terkecuali bagi Elrond sendiri, yang mana hampir 20 tahun lamanya, komunikasinya dengan sang pangeran nyaris terputus sama sekali. Yang tak ada satupun kabar yang dikirimkan oleh Elrond kepada teman baiknya itu, yakni Pangeran Durin. Mendapati fakta bahwa ia telah melakukan dosa besar bagi hubungan pertemanannya dengan sang pangeran, maka dengan kerendahan hatinya, Elrond kemudian mengucapkan permintaan maaf terdalamnya bagi Pangeran Durin sendiri maupun bagi keluarga sang pangeran, termasuk dengan istrinya Durin yang bernama Lady Disa. Pangeran Durin yang melihat kesungguhan permohonan maafnya Elrond, serta desakan dari sang istri agar Pangeran Durin bisa memaafkan dan kembali menjalin hubungan persahabatan dengan Elrond, kemudian melunak dan menerima permintaan maafnya Elrond, serta Pangeran Durin akan mendengarkan perihal permintaan bantuan yang sangat dibutuhkan oleh Elrond dalam pembangunan proyek yang ditugaskan kepadanya itu dari sang raja. Are you certain? No, and I'm still angry. Scene berpindah di tengah lautan pemisah antara benua Valinor dengan Middle-earth. Galadriel telah memutuskan untuk kembali berjuang di Middle-earth guna menuntaskan misinya dalam memburu Sauron. Untuk sekarang situasinya sedang dihadapkan dengan kenyataan bahwa dirinya saat ini harus telah bertahan hidup di tengah-tengah lautan yang mengandung banyak makhluk misterius di dalamnya. Namun setelah Galadriel cukup lama teromang-ambing di tengah-tengah lautan itu, secara tak sengaja Galadriel kemudian bertemu dengan orang-orang yang sedang berada di sebuah rakit. Awalnya beberapa di antara orang-orang tersebut menerima keberadaan dari Galadriel. Namun setelah mereka mengetahui fakta bahwa Galadriel adalah seorang elf, maka orang-orang tersebut menolak keberadaan Galadriel di tempat mereka. Namun selang beberapa saat, rata-rata orang yang berada di atas rakit tersebut tewas akibat keganasan serangan monster laut tersebut. Namun salah seorang di antara mereka berhasil selamat setelah orang itu kabur, memisahkan bagian rakit lainnya dan menjauhi kerumunan orang-orang yang sedang menjadi santapan dari monster laut tersebut. Setelah merasakan bahwa monster itu telah menjauhinya, kemudian sang pria yang diketahui bernama Halbrand kembali datang untuk menyelamatkan Galadriel. Pada awalnya kesan pertama, perkenalan mereka ini diwarnai dengan sedikit cekcok, karena baik Halbrand ataupun Galadriel tidak mau berterus terang dengan kondisi yang telah menimpa mereka saat ini. Are you going to tell me where the enemy is or not? The Southland. Namun seketika perselisihan mereka itu mereda, lantaran Halbrand mengungkapkan fakta yang membuat Galadriel penasaran, bahwa Halbrand saat ini terpaksa pergi berlayar ke tengah lautan karena tanah airnya saat ini telah di bumi hanguskan oleh sejumlah besar pasukan orc yang tiba-tiba menyerang negeri manusia di bagian selatan benua. Galadriel yang mendengarkan cerita Halbrand tersebut kemudian mulai menetapkan tujuan selanjutnya guna untuk kembali mewujudkan sumpahnya untuk membinasakan Morgoth dan pasukannya di Middle-earth. Berpindah ke wilayah Horden yang telah luluh lantas saat ini, Arondir dan Browin yang telah berada di tengah-tengah kota tersebut mulai menyadari bahwa situasi tragis yang sedang menimpa Horden dan warganya saat ini disebabkan karena serangan dari entitas makhluk yang tidak diketahui yang terlihat dari permukaan tanahnya yang sangat misterius. Antisipasi akan kemungkinan situasi terburuk terjadi, maka Arondir memerintahkan kepada Browin untuk segera memperingatkan warga Tirharad lainnya agar bisa segera mengungsi ke benteng Ostiris. Dan sedangkan Arondir sendiri akan menelusuri gua tersebut untuk menyelidiki siapa dalang dibalik peristiwa mengerikan tersebut terjadi. You don't know what's down there. That is the reason I must go. Setelah memasuki dan menelusuri gua tersebut cukup jauh,
Arondir yang telah tiba di suatu titik pada gua tersebut mulai menyadari siapa yang menjadi dalang peristiwa ini terjadi. Namun ketika Arondir hendak meninggalkan gua tersebut, keberadaan Arondir mulai disadari oleh makhluk yang memuat dan menguasai gua itu. Dengan sigap Arondir langsung kabur dari kejaran makhluk itu. Namun tiba-tiba di belakangnya, Arondir langsung disekap dan diculik oleh makhluk yang menguasai gua tersebut. Ketika Prawin telah tiba di Tirharat dan menceritakan kejadian mengerikan tersebut kepada warga desanya itu, kebanyakan respon warga Tirharat hanyalah menganggap bahwa omongan Prawin itu hanyalah omong kosong belaka. Prawin yang tak bisa lagi meyakinkan para penduduk desanya itu ketika ia sendiri tidak mempunyai bukti yang konkret atas kejadian telah menimpa warga Horden, kemudian langsung pulang untuk menjemput putra sematawayangnya. Namun ketika ia telah sampai di rumahnya itu, seketika Prawin terkejut setelah melihat rumahnya telah porak-poranda. Khawatir dengan kondisi putranya yang bernama Theo, kemudian Prawin langsung mencari putra sulungnya itu dan mendapati bahwa anaknya itu tengah bersembunyi di sebuah ruangan untuk menghindari serangan makhluk yang telah mengacaukan rumah mereka. Dan ketika Prawin hendak mencari pertolongan dari penduduk desa, tiba-tiba saja makhluk yang tak lain adalah seekor orc keluar dari lubang bawah tanah dari rumah mereka dan seketika langsung menyerang Prawin dan anaknya Theo. Berkat dengan kerjasama dan keberuntungan yang masihlah memihak kepada mereka berdua, akhirnya Prawin dapat membunuh orc tersebut dan memperlihatkan kepala orc itu kepada penduduk desa Tirharat lainnya, supaya seluruh warga desa itu bisa bersiap-siap untuk segera pindah mengungsi ke benteng Ostiris. Sedangkan di tempat lain, Pangeran Durin yang telah menerima permintaan bantuan dari Elrond tersebut selanjutnya tengah memujuk ayahnya yang tak lain adalah Raja Khazad-dûm untuk bisa mengabulkan permohonan Elrond tersebut. Yang mana di tengah-tengah percakapan mereka itu, sang raja memperlihatkan sesuatu kepada Pangeran Durin, yaitu sebuah benda yang tampak berkilauan, yang menurut pendapat saya di sini benda itu adalah The Arkenstone, sebuah batu permata yang menjadi harta tertinggi bangsa kurcaci, yang bisa kita lihat dalam triloginya film The Hobbits. Berpindah ke wilayah Tirharat lagi, para penduduk desa yang telah mempercayai perkataan Prawin itu selanjutnya, mereka berbondong-bondong untuk segera mengungsi ke benteng Ostiris. Namun sebelum kepergiannya itu, terlihat Theo tampak sedang memegang sebuah tongkat yang berlambangkan nama Sauron. Dan film The Rings of Power episode kedua selesai. Well done everyone. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video dari Refresh alur cerita sampai di titik ini. Bagi teman-teman yang memiliki pendapat mengenai cara penyampaian saya ataupun tentang video kali ini, teman-teman bisa share di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share video-video dari channel ini, biar saya lebih semangat lagi ngebahas alur cerita film lainnya. Gue Raham, sampai jumpa lagi di next video refresh lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.